Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Peserta kegiatan pesantren Tilat SMP Negeri 2 Panongan, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Pada kesempatan ini patut kita, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama nikmat iman wal Islam. Sampai saat ini kita masih berpegang teguh terhadap iman dan Islam. Begitu pula pada kesempatan ini kita harus bersyukur, di mana pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, di mana puasa ini adalah amalan yang tidak ternilai, karena tidak ada keterangan bahwa pahala puasa itu seperti apa. Tapi puasa pahalanya hanya Allah yang tahu. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, pada kesempatan ini puji syukur bahwa kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di akhir-akhir ini dengan kondisi pandemi yang mengharuskan kita berada di jauh, sehingga kita bertatap muka melalui media sosial seperti saat ini, ya. Sehingga kita harus tetap semangat, tetap melakukan aktivitas belajar kita dalam kondisi apapun. Harus kita kuat, karena pembelajaran buat kita adalah hak kita, kemudian kewajiban kita. Karena menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa umat manusia pada kesempatan ini menjadi umat yang mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian tetap selalu dalam bimbingan, yaitu sunnahnya. Para peserta kegiatan pesantren Ramadan yang Bapak cintai, anak-anak Bapak peserta didik SMP Negeri 2 Panongan, pada kesempatan ini kita kupas tentang bagaimana kita melaksanakan puasa. Puasa sendiri mengandung banyak makna, di mana puasa pada kesempatan ini yang kita lakukan banyak hal, banyak anugerah, banyak yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pahala yang kita akan terima, karena hanya ibadah puasa yang tidak ada keterangan bahwa pahalanya seperti apa. Pada kesempatan ini, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita memaknai puasa bahwa Imam Ghazali membagi menjadi 3 hal tingkatan atau 3 tingkatan puasa. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawasil khawas. Puasa yang kita lakukan mungkin masih sebatas puasa tingkatan pertama, karena kalau kita lihat dari cara kita berpuasa, hanya bisa menahan diri dari makan dan minum. Karena pengertian puasa yaitu menahan diri dari makan minum, dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Nah, kalau puasa shaumul awam, kita hanya bisa menahan diri dari makan, dari minum,
tapi hati kita masih dengki, hati kita masih iri, hati kita kalau melihat orang bahagia tidak senang, hati kita kalau lihat banyak yang ke mall pengennya ngiri, itu juga salah satu. Hati kita belum bersih. Maka puasa kita shaumul awam adalah hanya bisa menahan diri dari makan dan minum dari pagi sampai sore. Hal-hal yang batal puasa banyak, ya, berbicara atau mungkin berkata-kata kasar itu juga mengurangi pahala puasa. Mohon maaf, kan batal, tapi pahalanya berkurang. Itu masuk kepada kategori shaumul awam. Yang kedua, shaumul khas, ya, dimana bisa menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita masuk, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, pada kesempatan ini, puasa saat ini, mudah-mudahan kita masuk kepada kategori minimal, kategori tingkatan kedua, ya, menahan diri dari makan, minum dan yang membatalkan puasa, ya, seperti hal-hal yang membatalkan puasa, ya, penyakit hati di kolbu kita, ya, itu tidak tertanam sehingga niat kita sudah merasakan bahwa puasa kita adalah puasa kepada Allah sebagai kewajiban. Nah, di sini perbedaan dengan tingkatan yang ketiga, yaitu puasa yang ketiga itu shaumul khawasil khas, yaitu puasanya seolah-olah dia menahan diri makan, minum dan yang membatalkan puasa, tapi tidak beban, ya, tidak merasakan beban bahwa ini adalah ibadah kepada Allah dan ikhlas kepada Allah, dijalani dengan sungguh-sungguh, dijalani dengan keikhlasan. Contoh kecil yang ikhlas kita laksanakan apa? Contoh kecil keikhlasan itu ukurannya, parameternya bisa kita lihat. Kalau seorang mengerjakan dengan ikhlas, tanda-tandanya dia selalu melaksanakan tanpa ada rasa. Enggak seperti kita ikhlas membantu orang tua, tapi hatinya, pikirannya masih terbayang-bayang pengen main dengan teman, masih pengen nongkrong, masih kadang mengerjakan, tapi kita masih di hatinya tidak dibarengi dengan rasa keikhlasannya. Hadirin peserta kegiatan Ramadan yang masih setia dengan Bapak di channel yang saat ini kita bangun, alhamdulillah tadi tingkatan puasa kita mudah-mudahan ya minimal kita ke tingkatan yang kedua. Tapi Bapak harap kita selalu manusia, selalu ingin menampilkan yang terbaik buat diri kita. Berarti ibadah kita harus ditingkatkan untuk mencapai bagaimana puasa kita itu seolah-olah adalah keikhlasan, tidak merasakan beban, sehingga kita mampu menjadi makhluk ciptaan Allah yang sempurna di mata Allah. Seperti kita, kalau kita ingin sempurna dilihat oleh orang lain, atau kita dilihat oleh orang yang suka terhadap kita, biasanya kita buat-buat. Nah, kepada Allah kita coba buat-buat, tapi menjadikan diri kita itu dibuat yang awalnya kita buat dulu. Karena kita Islam dari sejak lahir. Berbeda mungkin kalau kita muslimnya atau Islamnya itu ya perpindahan dari agama yang lain atau mualaf. Nah, itu tingkatannya mungkin langsung cepat, berbeda dengan kita. Jadi kita lakukan dulu apa yang kita inginkan, lakukan dulu yang Allah inginkan untuk kebaikan diri kita, yaitu bagaimana kita ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini, puasa terutama yang wajib, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Intinya di sini perintah puasa ini dilaksanakan di Nabi Muhammad. Sebelumnya ada perintah puasa dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Seperti Nabi Daud melaksanakan sehari puasa, sehari tidak. Ya. Nah, ini Nabi Muhammad melaksanakan puasa Ramadan yaitu sebulan penuh. Namun selama hidupnya beliau melaksanakan yang full sampai 30 itu hanya sekali, ya. Jadi jelas kita coba berusaha untuk di bulan puasa ini sampai full. Jangan sampai melihat teman, melihat orang tua, atau Bapak pernah melihat di kampung atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang mereka berbuka tapi mereka tidak merasakan malu. Ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk seperti itu. Karena sudah dibukakan hatinya, apalagi kalau kita makan di depan umum, ya. Padahal kewajiban kita adalah hari itu adalah hari ini, contoh bulan Ramadan di siang hari kita ada puasa. Jadi sulit di situ, ya. Karena kalau kita pintu hati kita sudah ditutup, pintu hati kita udah tidak merasakan itu perbuatan dosa, ya. Itu sulit untuk kita kembali kepada jalan yang baik, jalan-jalan kebaikan, ya. Kemudian itu makanya dengan puasa menekankan bahwa kita akan meningkatkan ketakwaan kita, ya. Takwa artinya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya gini, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan kewajiban atau dengan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, ya. Kita semua peserta didik SMP Negeri 2 Penongan, kita semua hadirin, ya, di sini sudah tahu. Tinggal kita mau melaksanakan dengan itikat yang baik untuk mencapai bagaimana puasa kita, puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Peserta kegiatan pesantren Ramadan yang berbahagia dan mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Pada intinya kegiatan hari ini materi tentang puasa, yaitu tingkatan puasa itu ada 3. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan minimal kepada tingkatan yang kedua, yang merasakan puasa itu masih beban, masih kewajiban, ya. Tapi bagaimana kita meningkatkan dari merasakan beban menjadi tidak menjadi beban? Dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan hati yang bersih. Insya Allah semua yang kita lakukan pasti mengandung keikhlasan, sehingga puasanya pada kesempatan ini, puasa kita seolah-olah bahwa puasa ini penuh dengan keikhlasan, sehingga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, ya, sebagai guru, menekankan kepada peserta didik, kepada anak-anak Bapak yang Bapak cintai untuk selalu melakukan hal-hal yang kebaikan. Semua kita lakukan untuk diri kita, adapun usaha kita hanya Allah yang tahu, dan kita kembalikan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Kita kembalikan hal-hal yang usaha kita semaksimal kita untuk ibadah kepada Allah. Hal yang kita lakukan apapun kebaikannya, kita kembalikan kepada Allah, biar Allah yang menilai terhadap diri kita. Dan kita hanya cukup kita berusaha, dan wajib kita adalah berusaha.
semua ketentuan hanya Allah yang memiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.